Jadi apa yang bisa dikontrol? Yang bisa dikontrol adalah lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Selesai. Yang tidak bisa kita kerjakan, ya sudah santai aja. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP dengan saya Karin, dan kali ini kita mau bahas yang kan lagi ada inflasi ya. Inflasi naik tapi perekonomiannya turun. Nah, kita mau bahas dari segi sebagai leader atau misalkan kita mempunyai perusahaan, itu kita harus seperti apa. Nah, sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Hai. Sehat Coach? Sehat. Itu ada basah kenapa ya Coach? Maklum, nafsu minumnya biasa. Karena kerjaan saking padat, semua minum mesti Iya. cepet ya. Oke. Ya Coach, ini kan kemarin aku baca berita nih Coach. Yes. Oke. Nah ini jatuh rupanya udah ada yang harus beli gitu bukunya. Iya, betul. Oke ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ya. Oke, itu kan lagi ada inflasi nih Coach. Tapi itu malah bikin apa-apa barang-barang kan naik tuh Coach. Iya. Tapi itunya malah turun Coach. Ekonomi. Betul. Ya, terus pertanyaannya adalah Kita sebagai leader atau kita punya Perusahaan. usaha, perusahaan. Nah, itu harus seperti apa menyikapi itu, dan bisa nggak sih Coach kita tuh kayak misalkan kasih keputusan gitu loh, yang itu bagus kayak win-win solutionnya. gini, ini kalau menurut saya ya, kalau menurut saya. Yang pertama, kalau di NLP itu ada kata kuncinya adalah frame. Frame. Jadi gini, ini menarik ya. Jadi kalau di dalam NLP, segala hal itu kalimatnya apa ya mungkin? Gini kalimatnya. Ini yang saya coba bikin kalimat yang berbeda ya. Ini adalah omongan dari kata Zig Ziglar. Ini keren banget. Tahu lebah? Iya. Lebah ya. Lebah itu kan pantatnya gede ya. Ya, bisa bayangin ya, tawon ya. Lebah, tawon sama kan? Sama. Sama ya. Pantatnya gede ya. Depannya kecil ya. Sayapnya kecil. Iya. Betul ya? Pertanyaan yang menarik adalah, menurut penelitian dari ahli aerodinamis, tahu aerodinamis? Enggak. Ahli yang membuat pesawat terbang. Oh, oke. Katanya kalau pesawat terbang itu harus sayapnya mesti panjang. Iya. Belakangnya nggak boleh gendut. Mesti kecil. Ya. Tapi anehnya, kata dia, harusnya menurut penelitian aerodinamis, harusnya lebah itu nggak bisa terbang. Iya, karena pantatnya yang tadi kan berisi. Yang gede, sayapnya kecil. Untungnya lebah nggak bisa baca. Bener dong? Iya. Kalau lebah bisa baca, apa yang terjadi? Disengat semuanya. Bukan. Kalau lebah bisa baca artinya dia nggak bisa dia terbang. Sugesti. Betul. Pertanyaan menarik. Untung lebah nggak bisa membaca. Kalau lebah bisa membaca, lebah nggak bisa terbang. Yang artinya di masa pandemi, di masa katanya lagi ekonomi lagi problem, ya lagi apa dan sebagainya. Saya jawabnya cuma satu, supaya nggak bisa baca apa gimana harus lakukan? Nggak usah baca koran, Biar nggak usah baca media, ya. betul, nggak usah baca berita yang aneh-aneh. Yang kita baca Citayam aja, Citayam Fashion Week. Udah nggak ada ya, kayaknya udah ganti ya sekarang. Udah ganti. Tapi kemarin ada kasus sih Coach. Kasus apa lagi? Oh baru saya tahu. Yang ada camat atau apa yang dia ngikutin tren itu terus dicopot Kok bisa gitu? jabatannya. Kok Gak bisa tahu, gitu? mungkin karena dia pakai seragam atau seperti apa gitu juga ada. Oh. Ini ada tuh Coach. Oh gitu ya, tapi nggak penting buat saya, nggak usah dibahas ya. Tapi lagi, jadi maksud yang mau saya katakan adalah, kata kuncinya adalah jangan membaca yang hal-hal yang membuat kita menjadi takut. Lebih baik kita membaca hal-hal yang membuat kita punya keyakinan bahwa kita diberkatin atau dapat rezeki berlimpah. Bacanya di mana dong? Sedangkan ekonomi menunjukkan ekonomi menurun. Di kitab suci kali. Betul Karin, hanya kitab suci lah yang menceritakan segala sesuatu tentang berkat atau berkah melimpah-limpah. Kalau kita baca berita, saya terus terang aja ya, saya lagi bingung nih. Ekonomi katanya menurun, inflasi, iya memang sih bensin mahal banget gitu lah. Tapi saya lagi bingung, saya ngeliatnya kok biasa aja ya, baik-baik aja ya. Saya nggak merasa, atau Coach Arif ngerasa nggak bisa sepi? Iya nggak juga ya, saya ngeliatnya positif-positif aja ya. Kayak jadi kepala saya nggak mikirin segala sesuatu yang negatif. Nah ini ada yang menarik lagi Karin. Ini just intermezzo, tapi ada kaitan sama ini. Katanya ya, kalau orang jerawatan, supaya jerawatnya hilang, ya jerawatnya nggak mau banyak, ada satu cara. Apa tuh Coach? Yaitu jangan ngaca. Oh iya ada.
Ada yang dengar? pernah ngomong gitu. Pernah ngomong gitu? Mm. Kenapa? Kalau kita Ada. ngaca, melihat jerawat banyak, maka kita muncul sebuah kalimat negatif. Ya, muka gua jerawatan. Makin banyak loh. Hmm. Dan lucunya, ini menurut penelitian ya, jadi beberapa orang yang tidak pakai yang tidak punya cermin malah baik-baik aja. Lucu ya? Mm-mm. Itu yang terjadi kali. Jadi kesimpulannya, saya nggak punya kaca cermin di rumah. Memang bener, saya nggak punya kaca cermin di rumah. Oh ya? Nggak ada. Saya nggak punya kaca cermin di rumah. Nggak ada kaca cermin. Jadi pertanyaannya, saya lebih baik nggak tahu sesuatu. Mm-mm. Jadi saya nggak pernah mikirin. Karena logika kita adalah what you see, ya kan? Itu yang kamu dapatkan. Apa yang lo lihat, itu yang lo dapatkan. Ketika lo ngeliat jerawatnya tambah banyak. Ketika lo ngeliat ekonomi sulit, itu yang lo dapatkan. Jadi fokusnya apa? Berkata aja, Karin. Itu yang pertama. Mm. Menarik ya. Walaupun saya menanyakan, waduh berat banget ya coach ya. Ya memang Iya. begitu. Ya, tapi kan kalau bisa saya harus baca koran. Entar dulu, kalau saya pribadi, saya tidak perlu membaca koran, tapi biarkan informasi yang datang sendiri. Oh, diupdate dari Dari mana? Orang teman-teman kita atau- tuh, sekarang gini aja deh media sosial deh Karin. Begitu ada kerusuhan-kerusuhan, ada keributan, ada apa-apa yang ramai duluan mana? Facebook duluan, TikTok duluan, YouTube duluan. Nggak usah dipusingin, ntar juga kita baca kok. Mm-mm. Jadi ngapain harus dicari? Betul? Iya. Nah itu gambarannya. Ya. Mm. Nah, jadi maksud saya ngapain pusing? Mendingan ketahuan kayak Adi. Pagi-pagi yang dicari apa? Kopi sama rokok. Bukan informasi lagi? yang menang sepak bola siapa. Betul nih. Betul. Mendingan itu ketahuan ya enggak? Mm-mm. Nah, jadi maksudnya ada happiness. Jadi maksudnya ngapain dipusingin segala sesuatu? Segala sesuatu kan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Itu hal yang pertama. Kita harus pikir itu dulu. Yang kedua, kalau memang ternyata bisnis kita akhirnya jadi drop, yang harus dilakukan adalah saya cuman balik lagi adalah yang namanya dikotomi kontrol. Yang kita lakukan adalah apa yang bisa kita lakukan menghadapi situasi itu, dan kita pisah-pisahkan mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Pikiran, perkataan, perasaan, perilaku. Betul dong? Iya. Semua tindakan-tindakan kita yang bisa kita kontrol, itu aja yang kita kontrol. Ngapain pusing? Saya contoh nih sampai per hari ini. Sampai per hari ini kan kalau saya bilang saya malah happy-happy aja ya. Ngajar ke tim saya, kesempatan yang ngajar tim saya malah memberi kesempatan kepada mereka tentang peluang dan sebagainya. So which is itu buat saya adalah aktivitas. Yang penting melakukan aktivitas. Bahkan sampai hari ini udah jam berapa? Jam 3:14. Saya sampai sekarang juga belum makan siang kan. Nah kenapa? Karena maksud saya aktivitasnya saking padat ya udah enjoy aja. Makanya kenapa juga hari ini pakai baju rapi abis meeting sama orang dari luar negeri gitu ya. Makanya pakai bajunya rapi gitu ya. Tapi jadi balik lagi, nggak usah dipusingin, jalanin aja kehidupan. Jadi apa yang bisa dikontrol? Yang bisa dikontrol adalah lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Selesai. Yang tidak bisa kita kerjakan, ya sudah santai aja. Kan gue juga nggak baca berita jadi nggak tahu masalah apa resesi dan sebagainya, nggak usah dipusingin. Nah tinggal pertanyaannya adalah hal apa sih yang harus dikerjakan coach? Yang saya sederhananya adalah coba lihat kalau ditanya ya, apa pekerjaan yang kalau kamu lakukan yang bisa langsung berdampak dengan omset kamu? Saya ulangi lagi. Oke. Hal apa yang kamu kerjakan yang bisa langsung berdampak pada omset kamu? Misalnya apa? Telepon ke customer, Meeting sama klien. meeting sama klien, datang ke klien, bikin di media sosial, posting sesuatu, itu yang bisa kita lakukan, yang berdampak. Kerjaan admin? Enggak. Betul dong? Jadi ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang berdampak langsung kepada bisnis dan omset. Kalau nggak berdampak nggak usah dibahas. Mendingan fokusnya nanti aja. Masuk akal? Nah itu aja. Jadi apa yang dipusingin? Saya baik-baik aja gitu loh. Kemarin pelatihan,
Konsultatif selling ada permintaan mendadak ya kan? Pesertanya berapa kemarin? 21 peserta. Lumayan ya dadakan gitu kan. Itu kelas yang tidak direncanakan. Yang ngajar ada tim saya dan sebagainya. Jadi buat kita happy-happy aja lah, ngapain dipusingin. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Jadi apa yang mau dipusingin dalam hidup? Cuman 2. Jadi kan tadi lagi. 1 nggak baca, jadi nggak tahu. Yang kedua, apa yang bisa dikontrol? Ya sudah. Kalau saya masih selalu diingat, ditanam di kepala saya sampai hari ini adalah omongannya Jack Canfield sih. Yaitu adalah kita melakukan 5 kegiatan setiap hari yang berdampak pada omset. 5 kegiatan. Coba kita hitung ya. Hari ini ya saya. Hari ini saya meeting 1 dengan orang, dengan perusahaan dari Singapura, walaupun orang bule gitu ya. 1. Yang kedua, saya sudah meeting dengan salah satu perusahaan telekomunikasi provider terbesar ya, mobile phone terbesar di Indonesia. 2. 3, saya sudah ngajarin anak-anak tentang cara penjualan. 4, terus 3 ya, bertiga. 4, bikin TikTok tadi, bikin konten TikTok. 5, ini bikin YouTube. Loh, so pertanyaannya, saya punya waktu kosong nggak ada, makan aja belum kok. Jadi artinya bikin aja 5 kegiatan sehari, ngapain dipusingin? Ya nggak? Percaya aja bahwa Tuhan akan memberkati kita, selesai. Yang penting kita lakukan aktivitas, semua akan diberkati. Udah selesai. Apa yang lagi mesti dipusingin? Nggak ada dong. Nah jadi kalau mama kita melakukan aktivitas itu selama di masa ini akan baik-baik aja. Dan kata kunci yang paling saya suka dari teman-teman muslim, perbanyak silaturahmi. Oh iya betul. Ya, kenapa? Kalau di muslim? Kalau misalkan apa ya? Kalau kita masih belum kerja, kita silaturahmi ke tempat orang kerja, nanti gue ada lowong kerja nih. Nah, jadi ini aja, jadi ini. Nah, jadi perbanyak silaturahmi, semoga rezeki Nambah jadi lebih lancar. rezeki, Exactly kan? So buat kita juga gak rugi apa-apa kan? Kita kontak orang mana, siapa yang mau diketemuin, ngajak ngobrol dan sebagainya, ya nggak? Oh iya tadi 5 tadi belum yang buat Karin kan, Karin sama tim kan, yang saya kasih suruh fotokopi terus untuk dipelajari. Iya, Berarti kan, jadi artinya kegiatan kita sangat bermanfaat buat pekerjaan kita yang menghasilkan uang. Jadi kalau yang nggak menghasilkan uang, ya nggak usah dipusingin. Ngapain? Urusan nanti aja. Yang penting menghasilkan uang. Kayak contoh hari ini gitu ya. Istri saya Bu Ana hari ini juga meeting walaupun tenggoroknya lagi nggak nyaman. Kayaknya menurut saya karena makan banyak es krim dia. Jadi hari ini juga dia meeting kan sama customer. Ya so what gitu loh. Jadi kita santai aja, enjoy. Jadi artinya apa yang bisa kita lakukan aja, kerjakan. Itu Karin. Oke, Coach, menarik kali ini, Coach. Kalau misalkan mau ikut kelas Coach Arif sekarang gimana nih? Kalau mau ikut pelatihan kita, khususnya pelatihan NLP berkaitan dengan bisnis, masuk ke License Business Practitioner of NLP di nlpleadershipindonesia.com. Di sana banyak pelatihan kita, dan untuk pelatihan-pelatihan lain bisa kita masuk di onbody untuk kesehatan, dan juga berkaitan dengan pastiprestasi.com untuk pelatihan kita online. Ya, kalau mengundang kita bisa masuk ke corporaconsulting.com. So, akhir kata, saya Coach Antoni Sarif dan Saya Karin. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye-bye.